Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejati, perkenalkan saya Dr. Dina Okvinaria, spesialis paru yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Sujati Prodedi. Di sini saya akan membahas mengenai seputar vaksin. Jadi kita punya tema nih, sehat dengan vaksin COVID-19. Jadi harus tahu dulu nih apa itu COVID-19. Kita tahu suatu penyakit yang disebabkan oleh karena virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 yang kita kenal sebagai SARS-CoV-2. Di mana COVID ini dapat menyebabkan misalnya gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi yang berat seperti pneumonia. Mengapa nih kita perlu disuntik vaksin? Satu, vaksin COVID-19 itu dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit COVID-19 itu sendiri. Yang kedua, lindungi diri dan keluarga dengan vaksin COVID-19 dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ketiga, BPOM juga menjamin keamanan vaksin itu sendiri, makanya kita perlu disuntik vaksin. Kita tahu sekarang apa sih manfaatnya vaksin itu sendiri untuk sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, untuk pembentukan kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit, khususnya penyakit infeksi ya, secara aktif itu bisa dilakukan secara alamiah melalui menderita langsung dengan penyakit tersebut atau secara alamiah buatan melalui vaksin. Jadi, kita harus tahu pengertian vaksin itu sendiri. Kita tahu bahwa vaksin adalah suatu produk biologi yang berisi antigen yang bisa diberikan pada seseorang yang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, kita tahu sekarang, kita sudah tahu pengertian vaksin ya. Nah, kita sekarang harus mengerti apa vaksinasi itu sendiri. Kalau vaksinasi itu suatu prosedur ya, dia memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Selain itu, kita harus mengerti juga apa artinya imunitas itu sendiri. Imunitas adalah suatu kemampuan kekebalan tubuh dalam melawan suatu penyakit. Jadi, dengan kita melakukan vaksin akan terbentuk imunitas dan akhirnya masyarakat bisa terlindungi dari penyakit yang menular. Jadi kita harus tahu apa sih tujuan vaksin untuk masyarakat terutama ya. Vaksin itu satu, dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID-19. Yang kedua, dapat mencapai kekebalan kelompok herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat sendiri. Yang ketiga, dapat melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang keempat terakhir ini dapat menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Kita sudah tahu tujuan vaksin dan jenis vaksin yang digunakan di Indonesia, di negara kita ya, di Indonesia ini adalah ada yang sudah beredar di sini. Ada Pfizer, ada Sinovac, ada Moderna, ada AstraZeneca, dan yang terakhir ada Johnson ya. Di antara vaksin yang tersedia semua yang ada di Indonesia ini, vaksin mana yang terbaik? Semua vaksin baik, jadi bisa digunakan semua. Karena vaksin itu mempunyai keunggulan dan kelemahan baik dalam efektivitas, keamanan, dan penyimpanannya. Di sini ada 6 kelompok prioritas penerima vaksin ya. Satu, misalnya tenaga medis, paramedis, kontak tracing, pelayanan publik mencakup TNI, Polri, aparat hukum, masyarakat, misalnya tokoh-tokoh agama, masyarakat perangkat daerah, RT, RW, desa, camat, dan sebagian pelaku ekonomi, tenaga pendidik, misalnya guru SMA, SD, sampai tingkat yang tertinggi, aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif, peserta BPJS penerima bantuan iuran, dan masyarakat mulai usia 12 tahun ke atas. Jadi untuk yang penundaan vaksin itu dilakukan apabila suhu tubuh
sedang demam lebih dari 37,5 derajat Celcius ya, itu ditunda sampai sembuh dan terbukti tidak menderita COVID, dan serta ada gejala pilek, batuk, dan sesak nafas, itu ditunda dulu. Jadi penundaan ya, bukan tidak boleh menerima vaksin, penundaan. Terus yang kedua, penderita penyakit seperti asma, PPOK, TB, itu vaksin ditunda dulu sampai kondisi terkontrol baik. Misalnya asma nih, asma itu dalam 1 bulan terakhir eksacerbasi tidak boleh lebih dari 3 kali. Itu dilihat selama 3 bulan berturut-turut. Terus yang ketiga, penderita tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg ya. Dan ini vaksin yang tidak boleh diberikan itu pada penyakit autoimun, misalnya penyakit reumatik autoimun, penyakit kanker kelainan darah imunokompromis, dan penerima transfusi. Terus riwayat alergi yang berat, misalnya setelah divaksin, itu terus terapi yang sedang dalam terapi transfusi jangka panjang pada kelainan darah, penyakit hipertiroid dan hipotiroid dalam terapi, penyakit jantung dan ginjal yang berat, dan lansia. Terutama lansia itu yang tidak diberikan vaksin itu yang mengalami lebih dari 3 gejala viral atau renta atau rapuh dan adanya penyakit penyerta. Jadi kita sudah tahu mengenai vaksin. Sekarang kita harus mengerti kapan kekebalan pasca disuntik vaksin itu. Kita tahu bahwa banyak yang dilakukan vaksin pertama kemudian mengatakan kalau bisa positif. Nah, kita harus tahu kapan kekebalan terbentuk. Jadi kalau vaksin misalnya kita contohkan Sinovac. Kalau Sinovac ini jadi dia itu akan terbentuk imunitas yang tercapai penuh imunitasnya itu hari ke-28. Jadi pada hari 0 dosis vaksin pertama itu mulai terbentuk imunitas itu hari ke-7. Dan setelah vaksin kedua baru hari 28 itu akan penuh tercapai imunitasnya. Dan vaksin juga ada reaksi ya. Reaksi yang bisa terjadi pada seorang itu berbeda-beda nih. Ada yang ringan, ada yang sementara tidak ada reaksi apa-apa, tergantung kondisi tubuh. Kadang ada yang demam, nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan. Tapi ada juga yang bergejala sampai perlu obat dan perawatan di rumah sakit. Jadi kita harus tahu nih, vaksin itu melatih tubuh kita untuk kenal lawan dan kebal terhadap penyakit seperti virus atau bakteri. Jadi tak kenal maka tak kebal. Jadi kita harus tahu itu apa itu vaksin dan imunitas tubuh yang sudah kita informasikan. Dan saya berharap masyarakat walaupun sudah divaksin, saya berharap nih kalau sudah divaksin tetap menjaga protokol kesehatan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa protokol kesehatan adalah satu pencegahan yang terbaik buat masyarakat juga, buat semuanya, dan untuk meningkatkan supaya tidak terjadi wabah lagi. Vaksin melatih tubuh untuk kenal lawan dan kebal terhadap penyakit seperti virus atau bakteri. Jadi tak kenal maka tak kebal. Saya menghimbau kepada sobat sejati walaupun sudah divaksin untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.